Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami pada kesempatan ini. Kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pembelajaran kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita sudah sampai di pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Saudaraku, kapan dan di mana peristiwa ini terjadi ditulis secara khusus oleh Lukas ya. Kapan? Ketika hari Pentakosta ya. Di mana mereka berkumpul di satu tempat. Kenapa dituliskan secara khusus? Supaya memiliki kepastian yang lebih kuat. Peristiwa ini terjadi di hari Pentakosta. Penta itu 50 ya, jadi hari yang ke-50 ya. Sebuah perayaan orang Yahudi yang juga terdapat di dalam Imamat 23 ayat yang ke-15. Hari Raya Pentakosta bagi orang Yahudi itu disebut juga Shavuot, saudara ya, Shavuot. Shavuot sendiri memiliki arti harafiah minggu-minggu. Nah, itu arti harafiah dari Shavuot itu sendiri. Ya. Yang adalah untuk memperingati diberikannya Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Dan pada kesempatan ini bertepatan juga waktunya dengan Hari Raya Tuayan, di mana dipersembahkan hasil pertama bumi. Jadi ini adalah hari pengucapan syukur atas panen gandum. Jadi Pentakosta ini adalah perayaan diberikan Taurat kepada orang Israel, sekaligus juga perayaan tuayan atau ucapan syukur atas panen gandum. Pesta ini dirayakan 7 minggu setelah Paskah ya. 7 minggu setelah Paskah, lalu kebesokannya langsung. Jadi 7 minggu setelah Paskah ya, setelah 7 Sabat plus 1 berarti di hari Minggunya, di mana mereka memperingati diloloskannya bayi-bayi Israel ya. Kalau kita Paskah untuk orang Kristen itu kan kebangkitan Yesus. Tapi kalau untuk orang-orang Yahudi kan kita ingat ada tulah di mana ada malaikat yang mencabut ya seluruh anak sulung laki-laki orang Mesir. Tetapi di mana orang Israel diminta mengoleskan darah anak domba di ambang pintu, malaikat melewatinya. Jadi Paskah itu the Passover dilewati. Nah, jadi itu adalah 7 minggu setelah Paskah Yahudi ya. Hari pertama setelah 7 minggu Paskah Yahudi dirayakanlah Pentakosta. Shavuot atau Pentakosta dalam kaitannya dengan pemberian Taurat kepada bangsa Israel. Nah, ini menariknya saudara ya. Memang tidak ditulis secara eksplisit di dalam teks Alkitab. Tetapi hal ini disebutkan dalam liturgi doa pada hari raya Pentakosta itu ya. Ya, jadi itu diucapkan ya dalam liturgi doa zaman matan Torah tenu, yang artinya saat pemberian Taurat kami. Jadi ini diucapkan pada hari Pentakosta ya. Jadi bagi orang Yahudi saudara ya,
Pentakosta itu dirayakan sebagai Taurat yang diberikan kepada mereka. Tetapi ini yang menarik bagi orang percaya, Pentakosta itu kan turunnya Roh Kudus. Ini penggenapan Yeremia 31 ayat 33. Coba kita lihat. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, jadi ini luar biasa, saudara. Kalau Pentakosta bagi orang Yahudi, Taurat diberikan, tapi Taurat itu adanya di luar. Tapi bagi orang percaya, Yeremia 31 ayat 3, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Taurat itu kan sebenarnya moralnya Tuhan, saudara. Moralnya Tuhan. Nah, ketika Roh Kudus diberikan untuk hidup orang percaya, Taurat itu ditaruh di dalam batin orang percaya. Makanya ini luar biasa. Pentakosta bagi orang Yahudi, Taurat diberikan, tapi Tauratnya di luar. Bagi orang percaya, Tauratnya ditaruh di dalam batin manusia. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang dijanjikan diberikan kepada orang percaya, tinggal di dalam kita. Itu sebabnya Taurat adanya di dalam, bukan lagi di luar. Ya, saudara bisa melihat paralelnya. Luar biasa, saudara, kebenaran ini. Ya. Nah, jadi kalau dalam orang-orang Yahudi ada 3 hari festival besar dalam hari raya Yahudi, ya, di mana mereka berziarah ke Yerusalem. Ya, jadi ada 3 hari festival besar. Yang paling besar yang pertama adalah Paskah Pesach. Ya. Tapi yang kedua ini adalah Pentakosta atau Shavuot ini. Shavuot ini menjadi hari raya kedua terbesar. Dan yang ketiga adalah Tabernakel atau Sukkot, hari raya Pondok Daun. Nah, jadi hari raya Pentakosta adalah hari raya kedua terbesar setelah Paskah. Nah, bayangkan Roh Kudus turun tepat di hari raya Pentakosta. Ini hari raya festival kedua terbesar. Jadi udah pasti ada banyak orang-orang yang datang dari seluruh penjuru dunia yang sedang berziarah mengunjungi Yerusalem. Ya, bukan hanya orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem yang banyak sedang mengunjungi Yerusalem, tetapi juga di situ ada banyak bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi yang ikut mengunjungi Yerusalem. Sebab ini festival kedua terbesar. Orang yang punya kemampuan, punya waktu, punya kesempatan, mereka pasti akan pulang kembali ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta ini, ya. Kita mengetahui, saudaraku, bahwa dalam tradisi Israel setelah 7 kali 7 tahun, ya, atau 49 tahun, maka tahun ke-50 akan menjadi tahun Yobel, di mana terjadi pembebasan total bagi mereka yang menjadi budak atau mengalami pendudukan, ya. Dalam hitungan hari setelah 7 kali 7 hari atau 49 hari, maka hari Pentakosta, hari ke-50 itu biasanya dirayakan juga. Hari ke-50 pasti adalah hari Minggu, 1 hari setelah Sabat yang ke-7. Nah, jadi gereja perdana, gereja mula-mula, saudara, jemaat mula-mula ini terbentuk pada hari Minggu, yaitu pada hari Pentakosta, saudara, ya. 50 hari setelah Sabat Sabtu. Jadi ini bukan hendak mengkeramatkan hari Minggu, sebab semua hari adalah harinya Tuhan. Saya ingatkan lagi, kita tidak mengkeramatkan hari Minggu, semua hari adalah harinya Tuhan. Nah, tetapi saudara harus tahu, sejak zaman jemaat mula-mula, mereka memang memilih hari Minggu sebagai harinya Tuhan. Dalam arti hari di mana mereka beribadah kepada Tuhan. Ya. Oh ya, saya mengerti bahwa kita bisa beribadah kapanpun sama Tuhan. Tapi ini bukan satu kebetulan jemaat mula-mula, ya, jemaat mula-mula memilih hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Yang pertama, jelas kebangkitan Kristus kan terjadi di hari Minggu, saudara.
Yang kedua jelas bahwa Pentakosta juga jatuh atau diperingatinya turunnya Roh Kudus itu juga di hari Minggu. Makanya kemudian hari Minggu itu hingga saat ini, hingga hari ini dalam tanda petik dijadikan Sabat Kristen. Dan ini bukan satu kebetulan. Kan sering ada banyak yang bertanya sama saya, Pastor, kalau saya nggak datang ke gereja hari Minggu, saya dosa nggak ya? Loh saudara, ini kan bukan soal dosa atau tidak dosa. Ya. Kita kan bukan yang baku kaku. Enggak, bukan itu. Tapi kenapa tidak datang? Kalau alasannya, ya aku males. Nah, itu persoalan. Kenapa dipilih hari Minggu, saudara ya? Ini selain tadi sudah dijelaskan sejak jemaat mula-mula juga memilih hari Minggu yang dijadikan Sabat Kristen, artinya satu hari di mana orang-orang percaya berkumpul bersama. Ada seperti suatu konsensus, ada seperti suatu kesepakatan untuk mereka bisa saling bertemu. Dan kebetulan dalam sistem penanggalan internasional yang kita pakai, hari Minggu itu kan pada umumnya tanggalan pun merah, artinya apa? Hari libur. Boleh nggak aku ke gerejanya Pastor hari Senin aja atau hari Selasa? Oh silakan, bukannya nggak boleh. Tapi kalau kita bisa hadir di hari Minggu itu ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Kita bisa berfellowship, saudara. Karena pas-pasan semuanya libur. Ya, jadi sudah ada seperti janjian, yuk kita lagi libur semua, yuk kita sama-sama beribadah. Kalau saudara ibadahnya Selasa, Rabu mungkin tidak ketemu siapa-siapa atau ketemu orang dikit karena kebanyakan kan yang lain kerja. Jadi ini bukan soal mengkeramatkannya, saudara, bukan. Tetapi di sini ada kepentingan bahwa memang kita perlu bersekutu sesama orang percaya. Dan untuk memudahkan itu, sama-sama pada umumnya sama-sama libur, sama-sama nggak kerja. Kebetulan jatuhnya di hari Minggu, ya udah kenapa kita nggak pakai hari Minggu itu memang untuk menjadi Sabat Kristen. Loh Pastor, kalau saya kerja gimana di hari Minggu? Ya nggak apa-apa juga, saudara. Saudara jangan merasa berdosa. Kalau waduh gawat nih, aku nggak ke gereja nih Minggu nih, aku berdosa. Kalau saudara tidak ke gereja karena harus temenin orang tua ke rumah sakit, saudara harus bekerja, memang ini penting, ya silakan saudara. Tapi bukan karena malas. Tapi memang lebih baik lagi kalau saudara bisa mengatur waktu kerja saudara, di mana hari Minggu saudara juga bisa libur. Tapi kalau memang harus kerja, ya nggak dosa juga saudara ya. Jadi ini sekali lagi bukan soal dosa atau enggak, tetapi hari Minggu ini sudah menjadi seperti konsensus umum antara orang percaya, di mana orang percaya bisa bertemu, ya, bisa berfellowship bersama. Sebab pertumbuhan rohani dalam kekristenan membutuhkan orang percaya yang lain, membutuhkan sebuah fellowship dengan orang-orang percaya yang lain, ya. Nah, jadi kita itu harus belajar menghargai, menghormati yang namanya hari Sabat Kristen atau hari Minggu. Sekali lagi bukan karena agamawi hari Minggu lebih kudus, bukan itu persoalannya saudara ya. Tetapi bagaimana kita mau tunduk kepada komunitas ya, bahwa yuk kita bisa beribadah sama-sama di hari Minggu. Kira-kira begitu saudara. Ya, jadi Lukas di sini hanya mengatakan mereka berkumpul di satu tempat. Memang saudaraku tidak dijelaskan secara rinci di mana tempatnya, apakah entah di atas bait Allah atau menumpang atau milik mereka sendiri, tetapi yang pasti di kota Yerusalem karena kota tersebut sudah dipilih Allah untuk menempatkan namanya di sana sesuai apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya bahwa dari sanalah firman Tuhan akan keluar ke segala bangsa. Jadi memang hanya dikatakan di loteng atas ya saudara ya. Ini nggak jelas bait Allah punya mereka sendiri atau menumpang, tapi yang pasti di kota Yerusalem. Ini kan perintah Tuhan untuk mereka menunggu di Yerusalem, dan ini sudah ada nubuatannya loh di Yesaya 2 ayat 3 bahwa firman Tuhan ke segala bangsa akan keluar dari Yerusalem. Nah, ayat 2 dan 3 kalau saudara lihat di sini tiba-tiba turunlah ya. Tiba-tiba turunlah
Dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, kenapa saya katakan hal ini seru? Karena ayat kedua dan ketiga ini, akui atau tidak, ini memang nampaknya ekstravagansa, luar biasa, di mana angin bertiup sangat keras, lidah-lidah api berterbangan. Nah, pertanyaannya, kenapa sekarang sudah tidak lagi terjadi demikian? Dan tidak sedikit ada orang yang bilang, ayo kita berdoa sampai ada lidah-lidah api. Waduh, saudara, kemungkinan, dan saya dapat katakan, itu tidak akan ada lagi, saudara. Apakah orang percaya harus berdoa sampai hal serupa terjadi? Kalau itu belum terjadi, Roh Kudus belum turun? Ya, saudara, kita harus ingat begini, peristiwa tersebut dalam Kisah Rasul 2 ayat 10 itu adalah pentahbisan gereja Tuhan. Ini ibarat toko tuh grand opening, saudara. Tahu grand opening ya? Kalau grand opening itu biasanya dekornya lebih wah. Ada pita yang digunting pertama. Pertanyaan saya, memang besok buka toko gunting pita lagi? Kan enggak. Tahun depan buka toko gunting pita lagi? Enggak, itu kan hanya satu kali. Nah, ini adalah hari pentahbisan. Ini nih grand openingnya gereja Tuhan di muka bumi ini secara formal berjemaah. Makanya ada yang hebohnya, saudara. Ini ibarat toko tadi gunting pita. Dan kita jangan harapkan itu berulang lagi. Namanya juga grand opening, sekali cukup, saudara ya. Cukup satu kali. Nah, setelah itu Roh Kudus sudah turun dan menetap di bumi, khususnya di hidup orang percaya. Jadi udah nggak perlu lagi ada lidah-lidah api, angin keras. Itu kan pentahbisan pertama kali Roh Kudus akan masuk dalam hidup orang percaya. Kalau sekarang tanpa lidah-lidah api sekalipun, Roh Kudus sudah ada di dalam saudara dan saya. Sebab dia memang sudah diutus oleh Tuhan Yesus. Dia diutus oleh Bapa, saudaraku ya. Jadi itu cukup satu kali. Saudara harus lebih mempercayai daripada menunggu lidah-lidah api turun lagi, yang menurut saya tidak akan terjadi lagi. Lebih baik saudara menghayati bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hati dan hidup saudara. Ya, lalu Tuhan bisa melakukan cara-cara kreatif yang tidak bisa kita polakan. Nah, di sini juga dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kata penuh di sini berasal dari kata eplestesan, yang berarti they were filled, mereka diisi atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya dibawa kendali Roh, sehingga Roh memberikan kepada mereka bahasa-bahasa untuk diucapkan. Jadi jangan dibayangkan kayak mobil isi bensin. Karena saya sering dengar gitu, kamu belum penuh sama Roh Kudus. Maksudnya, iya masih setengah penuh. Loh, kok jadi kayak bensin mobil, saudara? Enggak. Ya, jadi dipenuhi Roh itu artinya diisi, artinya hidup di bawah kendali Roh. Nah, tanda pertama ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid memang adalah mereka berbicara dalam bahasa lain, sesuai yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Bahasa lain dalam bahasa Yunani digunakan kata glossa, yang mempunyai arti harafiah lidah atau tang, dan bisa juga memiliki pengertian bahasa yang digunakan oleh orang-orang sesuai dari mana mereka berasal. Jadi bahasa lain yang diucapkan oleh murid pada peristiwa Pentakosta adalah bahasa dari bangsa lain yang dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Nah, jadi tentu para murid belum pernah mempelajari bahasa-bahasa asing tersebut. Itu tanda, saudara, zaman dulu ketika pertama kali Roh Kudus masuk dalam hidup para murid. Nah, kenapa bahasa-bahasa lain tersebut disebut bahasa roh? Ini kan misal Thomas nih, tiba-tiba dia bisa ngomong Inggris, kan gitu misalnya ya. Kenapa tidak disebut aja bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Itali, tapi kok disebutnya bahasa roh? Karena memang mereka belum pernah belajar sebelumnya. Dan Roh Kudus lah yang memberikan inspirasi dan mengendalikan lidah mereka. Dan itu terjadi hanya pada saat itu saja. Tanda yang diberikan juga adalah api, lidah-lidah api. Di sini murid-murid pasti teringat akan ucapan Yohanes Pembaptis bahwa ia Yesus yang akan membaptis mereka dengan Roh Kudus dan dengan api.
Nah, jadi saudaraku ya, ini memang ada sedikit perbedaan. Kalau Pentakosta itu biasanya mengatakan bahasa roh adalah the initial evidence. Initial evidence itu tanda pertama, ya. Tanda pertama. Jadi itu harus ada. Tapi kalau saudara tanya sama saya, tentu saya tidak anti dengan bahasa roh. Saya sendiri berbahasa roh, tapi saya tidak setuju bahwa orang harus berbahasa roh baru dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab sekali lagi, dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidupnya dalam kendali Roh Kudus. Kehidupan dia yang akan membuktikan dia sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum. Bukan soal berbahasa rohnya. Ada loh orang yang berbahasa roh tapi tempeleng istrinya. Ada orang yang berbahasa roh zina jalan terus. Ada orang yang berbahasa roh tetap main judi, tetap kasar hidupnya, tetap tukang intimidasi orang, ngebully orang, ngata-ngatain orang dengan kata-kata yang tidak pantas. Ya, nah jadi sekali lagi saya berpendapat bahwa bahasa roh itu hanya salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi itu bukan satu-satunya tanda, saudaraku, ya. Oke, kita teruskan ayat kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Memang inilah hari raya festival terbesar kedua setelah Paskah. Allah memang memakai peristiwa itu untuk menyebarkan Injil. Nah, lalu kita lihat bagian terakhir ayat 7 sampai dengan ayat 13. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka yang semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang akan yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudaraku, sebenarnya wajar bila mereka tercengang. Karena para murid yang dikenal sebagai orang Galilea tiba-tiba berbicara dalam bahasa mereka yang datang dari kejauhan. Mereka tiba-tiba mengerti apa yang diucapkan oleh para murid, ditambah lagi di mata mereka para murid itu bukanlah orang-orang terpandang, melainkan orang-orang yang kerap kali dihina, dianggap lemah dan bodoh, ya. Jadi mereka tercengang, kata Alkitab. Ya gimana nggak tercengang? Kok bisa tiba-tiba bisa ya ngomong dengan bahasa mereka? Nah, ketika mereka melihat itu, mereka sekarang mengakui bahwa murid dengan fasih dan tepat berbicara dalam bahasa mereka. Apa yang dibicarakan murid? Tentang perbuatan Allah yang besar. Mereka memuji Allah dalam bahasa mereka. Perhatikan, inilah yang disebut menjadi saksi. Menjadi saksi itu menceritakan perbuatan Allah yang besar, bukan membesar-besarkan diri sendiri. Kalau membesar-besarkan diri sendiri itu bukan jadi saksi. Itu sebabnya dalam live study minggu lalu saya katakan Roh Kudus diberikan bukan supaya kita terlihat sakti. Kalau membesar-besarkan diri sendiri itu kita sedang mau terlihat sakti. Tapi Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi saksi, bukan menjadi sakti, saudara ya. Nah, peristiwa ini meyakinkan penilaian mereka bahwa ajaran ini memang berasal dari Allah, saudara ya. Memang berasal dari Allah. Makanya betul apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 14 ayat 22 bahwa bahasa roh adalah tanda bagi orang yang tidak beriman. Maksudnya bukan berbahasa roh dilakukan oleh orang yang tidak beriman, bukan, tetapi justru orang-orang yang belum beriman kepada Kristus dapat mendengarkan kabar baik juga. Nah, peristiwa ini juga tentunya lebih menggugah perasaan mereka karena pengenalan dan penyembahan kepada Allah tidak lagi eksklusif milik orang Yahudi. Tembok eksklusivisme pemisahan ini dirobohkan oleh para murid, bahwa bangsa-bangsa lain juga memperoleh undangan untuk mengenal Allah. Peristiwa ini juga harus dilihat sebagai peristiwa pemberdayaan oleh Roh Kudus, agar mereka
dapat menjadi saksi sesuai janji Tuhan. Terakhir ayat 13 kalau kita lihat, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis ya. Kalau ada orang yang menyindir pelayanan saudara karena dia tidak ngerti, ini kan yang menyindir pasti, jadi ketika mereka berbahasa roh, yang orang Yahudi, penentang-penentang kan kagak ngerti saudara. Dia kira ini ngomong apa sih, kayak lagi mabok. Padahal yang orang Libya, orang Roma semua itu ngerti. Orang Kapadokia itu ngerti loh apa yang di ngomongin. Tapi orang Yahudi yang kagak ngerti ini lagi mabok anggur saudara. Kalau ada orang yang nyindir-nyinyir akan pelayanan saudara, itu biasa saja. Jangan baper. Saya tuh selalu bilang, pelayanan jangan pakai perasaan saudara. Atau jangan bawa perasaan. Perasaan kita cukup perasaan Tuhan yang haus akan jiwa-jiwa. Kalau orang nyinyir dengan pelayanan kita, menjelekkan pelayanan kita, nyindir-nyindir, nggak jadi soal saudara ya, nggak jadi soal. Bagi orang asing bahasa itu dapat dimengerti, bagi penentang itu hanya seperti orang mabuk. Jadi kalau saudara melayani Tuhan dengan tulus, menjadi saksi, jalan saja terus. Orang mau nyinyir, orang mau nyindir, itu bukan urusan kita. Jangan dibawa perasaan, jangan jadi kepahitan, jangan jadi tawar hati. Terus menjadi saksi, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Meteraikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam hati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya rindu bertemu saudara di ibadah raya Lifehouse Community Ruang Plaza lantai 2 jam 10 pagi. Ada sekolah minggu juga, ada ibadah youth juga Katalis. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di live study berikutnya, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Amin.